Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang ekosistem estuari atau ekosistem muara. Kami berjumlah 3 anggota. Yang pertama adalah Muhammad Rudi dengan nomor NIM 19.010.2003. Yang kedua adalah Ahmad Salis Nifdol dengan nomor NIM 19.010.2004. Yang ketiga adalah Muhammad Jafirevo Ironic dengan nomor NIM 19.010.2005. Jadi kami akan memulai presentasi tentang ekosistem estuari. Apa itu ekosistem estuari atau ekosistem muara? Jadi ekosistem estuari atau ekosistem muara itu tempat bersatunya air sungai dengan air laut, sering dipengaruhi oleh lempengan lumpur intertidal yang kuat atau rawa garam. Estuari sebagai perairan semi tertutup terdapat di dalam hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut, sehingga memungkinkan terjadinya percampuran air laut dan air tawar dari sungai atau drainase yang berasal dari muara sungai, teluk, rawa, dan pasang surut. Kemudian nutrien dari sungai itu memperkaya estuari sehingga keseluruhan perairan estuari itu termasuk ekosistem yang sangat produktif, namun paling mudah untuk mendapat gangguan dari berbagai aktivitas manusia. Itu pengertian dari ekosistem estuari. Dan untuk ciri dari ekosistem estuari itu mempunyai ciri khas sendiri. Yang pertama adalah sebagai produksi primer tinggi. Yang kedua adalah ekosistemnya memiliki keterkaitan dengan ekosistem darat, mangrove, lamun, terumbu karang, dan ekosistem laut lepas. Yang ketiga adalah struktur jaringannya itu mempunyai khas karena dicirikan oleh banyak terakumulasinya bahan detritus organik. Yang keempat adalah organisme estuari rentan terhadap perubahan lingkungan perairan seperti peningkatan suhu air, perubahan salinitas, dan penurunan kadar oksigen yang terlarut. Dan ciri khas yang nomor 5 adalah merupakan daerah peralihan dari kondisi perairan air tawar ke air laut. Jadi itu perpindahan antara dari air tawar ke air laut. Yang keenam adalah tempat yang terdapat berbagai macam kepentingan yang sering menimbulkan konflik. Itu adalah ciri khas dari ekosistem estuari. Berdasarkan klasifikasinya, ekosistem muara dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama estuaria berstratifikasi nyata, dicirikan oleh adanya batas yang jelas antara air laut dan air tawar. Didapatkan di lokasi di mana aliran air tawar lebih dominan dibanding penyusupan air laut. Yang kedua, estuaria homogen vertikal, yaitu pengaruh pasang surut sangat dominan dan kuat sehingga air bercampur sempurna dan tidak membentuk stratifikasi. Yang ketiga, estuaria berstratifikasi moderat, yaitu aliran air tawar seimbang dengan masuknya air laut bersama arus pasang. Berdasarkan salinitasnya, estuaria dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama oligohalin yang berkadar garam rendah, yaitu antara 0,5% sampai dengan 3%.
Yang kedua, mesohalin yang berkadar garam sedang, yaitu 3% sampai dengan 17%. Dan yang terakhir, polihalin, yaitu yang berkadar garam tinggi, yaitu di atas 17%. Biota ekosistem estuari. Berdasarkan pengetahuan, terdapat dua biota dalam estuari, yakni tumbuhan dan hewan. Yang pertama hewan. Hewan juga terdiri dari dua jenis. Yang pertama jenis endemik atau seluruh hidupnya tinggal di estuaria. Contohnya kerang dan kepiting serta berbagai macam ikan seperti famili Culpidae dan Engraulidae. Yang kedua jenis estuaria yang tinggal di estuaria untuk sementara waktu. Contohnya larva, beberapa jenis udang dan ikan yang setelah dewasa berimigrasi ke laut seperti genus Plotysius. Kemudian beberapa invertebrata laut dan ikan laut yang menjadikan estuari sebagai tempat kawin atau berimigrasi untuk menuju habitat air tawar. Serta estuari juga merupakan tempat mencari ikan bagi vertebrata semi air, yaitu unggas air. Yang kedua adalah biota jenis tumbuhan. Dalam jenis tumbuhan ini juga terdapat 3 macam. 1. Lamun. Yang kedua adalah alga makro atau rumput laut yang tumbuh di dasar perairan. Dan ketiga, alga mikro yang hidup sebagai plankton nabati atau hidup melekat pada daun lamun. Kemudian jumlah ekosistem yang menamai ekosistem estuari lebih sedikit karena fluktuasi kondisi lingkungan, sehingga hanya jenis yang memiliki kekhususan fisiologis yang mampu bertahan di estuari. Keruhnya estuaria yang membuat hanya tumbuhan memuncak yang dapat mendominasi. Karakteristik estuari. Terdapat 6 karakteristik pada ekosistem estuari, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keterlindungan. Estuaria merupakan perairan semi tertutup, sehingga biota akan terlindung dari gelombang laut yang memungkinkan tumbuh mengakar di dasar estuaria dan memungkinkan larva kerang-kerangan menetap di dasar perairan. Yang kedua, kedalaman. Kedalam estuaria relatif dangkal, sehingga memungkinkan cahaya matahari mencapai dasar perairan dan tumbuhan akuatik dapat berkembang biak di seluruh dasar perairan. Yang ketiga, salinitas air. Salinitas air atau air tawar merupakan salinitas estuaria dan mendukung biota yang padat. Yang keempat adalah sirkulasi air. Perpaduan antara air tawar dari daratan, pasang surut, dan salinitas menciptakan suatu sistem gerakan dan transport air yang bermanfaat bagi biota yang hidup tersuspensi dalam air, yaitu plankton. Yang kelima, pasang. Energi pasang yang terjadi di estuaria merupakan tenaga penggerak yang penting, antara lain mengangkut zat hara dan plankton serta mengencerkan dan mengelontorkan limbah. Yang keenam, penyimpanan dan pendauran zat hara. Kemampuan menyimpan energi daun pohon mangrove, lamun serta alga mengkonversi zat hara dan menyimpannya sebagai bahan organik untuk nantinya dimanfaatkan oleh organisme hewan. Oke, saya lanjut. Sekarang adalah sebagai peran dari ekologi estuari atau muara. Jadi ekosistem estuari ini mempunyai peran ekologi. Itu terdapat 6 peran. Yang pertama adalah sebagai sumber zat hara. Itu merupakan sumber zat hara dan bahan organik bagi bagian estuari yang jauh dari garis pantai maupun yang berdekatan dengan untuk melewati sirkulasi pasang surut atau tidal circulation. Yang kedua adalah feeding ground, menyediakan habitat bagi sejumlah spesies ikan yang ekonomis, penting sebagai tempat berlindung dan tempat mencari makan atau feeding ground. Yang ketiga adalah nourishing ground, memenuhi kebutuhan bermacam spesies ikan dan udang yang hidup di lepas pantai tetapi berimigrasi ke perairan dangkal dan berlindung untuk memproduksi dari sebagai tempat tumbuh besar dari anak mereka. Yang keempat adalah sebagai pemukiman. Perairan ini estuaria secara umum dimanfaatkan untuk tempat pemukiman. Yang
kelima adalah sebagai budidaya, tempat penangkapan dan tempat budidaya sumber daya ikan. Itu peran yang nomor 5. Dan peran nomor 6 adalah sebagai sarana seperti jalur transportasi, pelabuhan dan kawasan industri. Jadi peran tadi itu adalah mempunyai sangat-sangat bermanfaat. Dan selanjutnya adalah geomorfologi, iklim dan geologi. Berdasarkan geomorfologi, iklim dan sejarah geologinya, estuari ini dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama adalah estuari dataran pesisir, estuari tektonik, ketika estuari seni tertutup. Yang keempat adalah fjord. Saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah estuari dataran pesisir. Estuari ini terbentuk pada akhir zaman es, ketika permukaan laut menggenangi lembah sungai yang letaknya lebih rendah dibanding dengan permukaan air laut itu sendiri. Itu yang estuari dataran pesisir. Dan estuari tektonik terjadi karena turunnya permukaan daratan sehingga tertentu, khususnya dekat pantai, digenangi oleh air. Yang ketiga adalah estuari semi tertutup atau goba, terbentuk karena adanya gumuk pasir yang sejajar dengan garis pantai dan sebagian wilayahnya itu memisahkan perairan yang terdapat di belakang gumuk dengan air laut, dengan keadaan menyebabkan terbentuknya gumuk yang merupakan tempat penampungan bagi air tawar dari daratan. Itu yang estuari semi tertutup. Yang keempat adalah fjord. Tipe ini sebenarnya adalah lembah yang telah mengalami pendalaman akibat glaser, kemudian itu kumbangan yang terbentuk digenangi oleh air laut. Tipe ini itu memiliki ciri khas berupa suatu ambang yang diangkat pada mulut muaranya. Itu adalah tipe dari menurut Kenis 1990 estuari dataran pasir atau estuari tektonik, estuari semi tertutup, dan fjord. Organisme yang mendiami substrat berlumpur seringkali beradaptasi dengan membentuk rumbai-rumbai halus atau rambut atau sitae yang menjaga jalan masuk ke ruang pernafasan agar permukaan ruang pernafasan tidak tersumbat oleh partikel lumpur. Yang kedua, adaptasi fisiologis. Adaptasi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup organisme estuaria adalah berhubungan dengan keseimbangan ion cairan tubuh, menghadapi fluktuasi salinitas eksternal. Dan yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Salah satu bentuk adaptasi tingkah laku yang dilakukan oleh organisme estuaria adalah membuat lubang ke dalam lumpur. Pada dasar rantai makanan ekosistem estuaria dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama rantai makanan rerumputan atau grazing food chain, yaitu misalnya tumbuhan, dan yang kedua rantai makanan sisa atau detritus food chain, bahan mati mikroorganisme atau detrivora, yaitu organisme pemakan sisa atau predator. Tipe estuari. Secara umum, tipe estuari dapat dibagi menjadi 7 tipe, yaitu yang pertama tipe environment entero river valley atau teluk dengan sungai dari lembah bukit. Yang kedua adalah tipe wave dominant estuary atau estuari dengan dominasi gelombang. Yang ketiga adalah tipe wave dominant delta atau delta dengan dominasi gelombang. Dan keempat adalah tipe coastal lagoons and stripline, lagun dengan hamparan tanah datar. Yang kelima adalah tipe tide dominant estuary atau estuari dengan dominasi pasang surut. Yang keenam
adalah tipe tight dominant deltas atau delta dengan dominasi pasang surut, dan yang terakhir adalah tipe tidal creek atau daerah pasang surut dengan banyak anak sungai. Pengelompokan estuari. Terdapat 4 pengelompokan estuari berdasarkan pola pencampuran air. Yang pertama, kelompok pola dengan dominasi air laut atau Southwest Estuary. Yang kedua, kelompok dengan pola pencampuran merata antara air laut dan sungai atau Wild Mixed Estuary. Yang ketiga, kelompok dengan pola pencampuran tidak merata atau Partially Mixed Estuary. Dan yang terakhir adalah pola yang terjadi sendiri karena mempunyai topografi yang unik. Baik, itu tadi presentasi dari kami kelompok 2. Apabila ada kesalahan dari kata atau kekurangan dari materi yang telah disampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada yang ditanyakan atau kurang paham bisa ditanyakan, kami insya Allah bisa menjawab semaksimal mungkin pertanyaan dari teman-teman semua. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.